Selamat jumpa lagi. Setelah kita melakukan identifikasi resiko, sekarang waktunya kita mengarahkan kegiatan, membantu proyek dan inisiatif agar segera terimplementasi. Pada modul kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat rapat yang efektif dan menyusun strategi untuk memulai dan mengakhiri rapat dengan sukses. Dan Bapak Ibu, sebelum memulai modul ini, mari kita perhatikan fragmen berikut. Berapakah kira-kira waktu yang Anda butuhkan untuk menjalankan rapat setiap hari? 1 jam, 2 jam, atau bahkan seharian penuh? Dan berapakah presentasi rapat yang Bapak Ibu rasakan ideal? Kita semua pernah mengalami 1 atau lebih rapat yang buruk. Dan rasanya kita ingin buru-buru pergi keluar dari rapat tersebut. Karena kita akan merasa frustasi, bingung, dan buang-buang waktu dengan hal yang tidak menyenangkan. Dan hari ini kita akan membahas 2 alat dalam melakukan rapat. Yang pertama adalah alat atau tools untuk mengawali rapat. Dan yang satu lagi adalah alat atau tools untuk menutup rapat. Bapak Ibu, pada tahun 1944, OSS atau pendahulu dari badan CIA telah melakukan atau membuat manual atau panduan lapangan bagaimana menyabotase sederhana. Dan buklet rahasia ini menjelaskan bagaimana cara-cara untuk menyabotase musuh pada saat Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Mereka menyusun pedoman sabotase sederhana yang bertujuan untuk membantu musuh mengacaukan rapat-rapat pemerintah. Berikut adalah tips yang kita bisa lihat dari dokumen mereka. Nah, dengan mengetahui ini, maka kita akan bisa melihat bahwa hal-hal inilah yang sebaiknya tidak kita lakukan di dalam rapat. Cara terbaik untuk melaksanakan rapat adalah yang pertama, tujuan yang jelas. Bapak Ibu perlu menuliskan alasan dan tujuan diadakan rapat, sehingga peserta dengan jelas tahu siapa dan tujuan dilakukannya rapat. Yang kedua, Bapak Ibu perlu dengan jelas menuliskan siapa saja orang yang perlu dilibatkan di dalam rapat, sehingga mereka tahu apa yang mereka perlu berikan pada saat rapat. Yang ketiga adalah pratinjau atau langkah-langkah yang jelas pada saat mereka menghadiri rapat, sehingga mereka tahu kapan mereka perlu datang atau selesai rapat pada jam berapa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah proses, di mana proses ini Bapak Ibu perlu menguraikan prosesnya sehingga peserta bisa mengetahui apa harapan dari Bapak Ibu ketika menghadiri rapat. Kita menyebut alat ini dengan 4P. Purpose, People, Preview, dan Proses. Berikut adalah contoh pelaksanaan 4P. 4P ini bisa juga digunakan dalam menyusun undangan. Dan Bapak Ibu, coba buatlah 4P ini pada rapat yang akan Bapak Ibu laksanakan. Dan jangan lupa kirimkan hasilnya dalam penugasan. Setelah Bapak Ibu mengetahui tentang alat yang pertama pada modul kali ini, yaitu 4P, maka kita masuk kepada tools yang kedua pada modul rapat kali ini. Bapak Ibu, apa yang biasanya terjadi di akhir rapat? Yang Bapak Ibu hadiri atau yang Bapak Ibu buat? Cerita ini mengisahkan tentang 4 orang yang bernama semua orang, seseorang, siapa saja, dan tidak satupun. Suatu hari, ada pekerjaan penting yang harus dilakukan. Dan semua orang yakin bahwa seseorang mampu melakukannya. Siapa saja mampu melakukan tugas ini, tetapi tidak satu pun yang melakukannya. Seseorang pun marah, karena menurutnya itu merupakan pekerjaan semua orang. Semua orang berpikir bahwa siapa saja akan melakukannya, tapi tidak satu pun yang melakukannya. Namun, tidak siapapun menyadari bahwa semua orang tidak melakukannya. Dan pada akhirnya, semua orang menyalahkan seseorang pada saat tidak satu pun melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja. Bapak Ibu, mari kita saksikan video yang memperlihatkan tentang rapat yang tidak ditutup dengan 3 exactly. Untuk mengatasi ini, maka saat mengakhiri rapat, gunakan 3 exactly.
yaitu exactly what, exactly who, dan exactly when. Bapak Ibu, exactly what berisi tentang apakah hasil yang jelas, terukur, dan berorientasi pada tindakan. Jadi Bapak Ibu pada saat mengakhiri rapat, exactly what harus dituliskan satu persatu bahwa apa saja yang perlu dilakukan secara jelas ya, dan selaras dengan prioritas. Kemudian yang kedua, tuliskan siapa yang akan melakukan kegiatan yang Bapak Ibu buat. Itu masuk ke dalam exactly who. Dan biasanya ini hanya dituliskan satu orang karena yang akan bertanggung jawab adalah satu orang. Dan yang terakhir adalah exactly when, yaitu secara spesifik kapan tindak lanjut tersebut akan harus diselesaikan. Boleh dalam bentuk kapan harinya, tanggal, dan kalau perlu disertai jam. Di samping bisa kita lihat contoh penerapan exactly what, who, dan when. Dan akhirilah rapat-rapat Anda dengan 3 exactly dan mulailah rapat Anda dengan 4P. Seperti biasa, tuliskan apa saja yang bagi Bapak Ibu menarik dalam modul ini. Dan kira-kira tantangan apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam menerapkan kemampuan ini setiap mengakhiri dalam sesi-sesi modul kami. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat menangani dan jangan lupa sertakan jawaban Bapak Ibu sesudah tayangan berikut. Sampai jumpa.